Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya ke pembahasan. Di video ini saya coba bahas mengenai gain control. Karena akhir-akhir ini banyak yang bertanya di beberapa grup sosial media. Yang ditanyakan itu bagus mana antara gain dulu atau feeder dulu ya. Nah, setelah saya buka kolom komentar, ternyata yang awalnya baik-baik saja mulai ke bawah, jadi mulai debat ya. Mulai debat, terus akhirnya saling memojokkan, terus saling salah-salahan. Saya paling bener, dia yang paling pokoknya malah jadi kacau ya. Dulu saya sempat mau bikin konten ini, tapi setelah saya research di YouTube, ternyata banyak juga yang mengupload atau membahas. Ya, karena saya lihat di sosmed itu ya, akhir-akhir ini saya jadi ke-trigger untuk bikin konten ini. Nah, mengapa sampai saat ini pembahasan mengenai gain dulu atau feeder dulu itu jadi perdebatan? Karena bagi saya mungkin ya tergantung manusianya juga ya. Apabila karakternya emang egois, gak mau dengar pendapat orang lain, ya malahan jadi debat bukannya diskusi gitu. Karena bagi saya untuk sebuah sound terutama dia sudah termasuk ke sistem ya, makanya disebutnya sound system. Jadi tergantung kita memakainya, mau pakai seperti apa, mau kayak gini, mau kayak gitu, mau jungkir balik ya, mau tengkurap, tangkuban, nangkarak, bebas ya, tergantung kita memakainya. Mengenai gain dan feeder itu murni semua pendapat saya pribadi ya. Mau itu gain dulu atau feeder dulu, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kadang gain dulu, kadang feeder dulu. Yang jelas, yang pasti saya selalu mengutamakan gain control atau mencari headroom. Ya, menurut pakar-pakar audio sound system sih seperti itu ya. Kita harus mencari headroom dulu. Karena headroom itu berhubungan dengan gain, ya makanya saya selalu mengutamakan gain control dulu sebelum ke feeder ya. Tapi semua itu ya balik lagi opsional gitu. Kadang feeder dulu, kadang gain dulu. Kalau saya tergantung situasi dan kondisi. Karena mau feeder dan gain dulu semua sama-sama benar, gak ada yang salah. Tergantung kita membaca situasi. Yang terpenting apa yang kita lakukan atau kita kerjakan itu benar ya, nggak salah jalan. Nah, kenapa saya memilih gain dulu? Karena untuk mencari headroom kita pasti mengatur sensitivitas alat yang kita gunakan. Berbeda dengan apabila kita memakai alat yang lain ya, terus ternyata sumber suara yang ada itu sinyalnya udah bagus, headroomnya udah dapat tanpa membuka gain. Makanya saya tidak menggunakan gain, langsung ke feeder. Nah, bagi orang yang egois ya, jadi dia emang kekeh sama pendiriannya harus feeder dulu. Di sini ada titik kelemahannya apabila kita mengabaikan gain control. Ini saya di depan sudah ada contoh lah ya. Ada contoh, ini sudah saya kasih input. Terus seumpama saya langsung ke feeder tanpa memperhatikan gain. Ini kalau di analog mentok kiri ya, atau mati. Kalau di mixer ini dia minus 12 mentok kirinya. Terlihat di sini sinyal atau indikator inputnya dia hanya minus 30 ya. Kalau di analog mungkin bisa dipencet PFL nya untuk mengetahui seberapa kuat sinyal inputnya. Nah, di sini dapat minus 30. Karena ini menurut saya terlalu rendah, jadi headroomnya belum dapat, otomatis kita harus membuka feeder yang tinggi ya. Anggap aja seginilah, plus 5 dB misalkan. Kalau mengabaikan gain.
eh dia karena udah tinggi, jadi untuk naiknya dia sempit ya, nggak bisa naik terlalu jauh lagi. Itu kendalanya apabila player atau vokalis dia minta naik, ternyata ini udah mentok ya, terus dirasa kurang, mau nggak mau kita harus menaikkan gain di sini ya, naikkan gain. Nah ini, kelemahannya di sini apabila feeder udah mentok terus menaikkan gain, ini berhubungan dengan output yang kita pakai, terutama output AUX-nya ya, dan juga send FX atau entah itu ke insert dan lain sebagainya. Dia terpengaruh gitu. Kalau kita menaikkan gain, otomatis semua ikut naik. Karena kalau diibaratkan gain ini itu seperti keran ya. Apabila kerannya kita buka terlalu tinggi, otomatis ke bawahnya cabang-cabangnya juga ikut deras gitu. Nah, kalau kita dari pertama di awal kita disiplin dulu soal gain, misal ya segini dia sinyalnya kecil gitu ya, terus kita nyari headroom, misalkan ketemunya di di plus 13 dB misalkan, ini udah cukup sih ya. Nah, karena headroomnya udah dapet, sinyalnya udah cukup kuat, jadi kita buka feeder segini aja dia udah kenceng gitu ya. Dia udah kenceng, jadi seumpama player atau vokalis minta naik, kita bisa naik lagi karena space jaraknya masih lebar, masih banyak. Nah, kelebihannya di sini kalau misalkan headroomnya udah dapat gitu, karena output AUX dan lain sebagainya itu biasanya sistemnya pre-feeder ya atau pre-post. Jadi kalau kita menaikkan feeder seperti ini, naik turun seperti ini, dia tidak mempengaruhi output ke AUX ya atau ke FX gitu. Jadi kita bebas untuk naik turun, untuk mengontrol buat FOH begitu ya dan lain sebagainya, tanpa mempengaruhi yang lainnya, entah itu AUX, bus atau insert dan lain sebagainya yang sifatnya itu pre-post, dia tidak terpengaruh. Nah, jadi menurut saya sebagai penutup, mau gain dulu atau feeder dulu semua sama-sama benar, tergantung kita men-settingnya bagaimana, tergantung situasi dan kondisinya. Karena yang harus diingat, sound itu sudah termasuk sistem, jadi disebutnya sound system. Yang namanya sistem itu kita mau mengkonfigurasikannya bagaimanapun bebas, tergantung apa yang kita mau. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kekurangan dan kelebihannya untuk mengenai gain dulu apa feeder dulu ya, yang jadi perdebatan saat ini. Isi video ini semuanya murni dari pendapat saya pribadi. Gak menutup kemungkinan apabila ada yang bertolak belakang dengan apa yang ada di isi video ini, silahkan share saja di kolom komentar. Kita sama-sama sharing aja untuk menambah ilmu dan wawasan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.